ini jamin bojo iki nurutane. Kaulah niku putrine Ta'labah. Gadah garwa sing lakoni sumpah jika. Wau dari Mas Hafi kula kadung terkenal ngalim iki cerita ilmu iki, cerita ilmu. Di hari itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut dihar. Hingga cerita itu keputusannya Nabi itu hukum dengan cerai. Jadi dihar itu sama dengan cerai. Dibuat terus kalian kholam. Dibantah terus akhirnya kholam matur ya Rasulullah. Jenengan tak lapor Allah, yang Kanjeng Nabi kekasih Allah itu dilapor Allah, nah orang itu harus sakit. Terus kaulah itu sujud ke pangeran ngelapor Kanjeng Nabi ke pangeran. Dianggap Nabi itu gak ada hukum yang membuatkan sesuai aspirasi perempuan. Sampai wonten surat asmani surat apa? Mujadalah. Wonten sing maos mujadilah. Wong wedok sing bantah bojone, sing dilapor ning Kanjeng Nabi. Dan bahasa ayat qad sami Allah qala allazi yujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhirnya singkat cerita itu dituruti oleh pangeran. Dituruti Kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane Khawlah. Nah dihar niku mboten sami kalian tolak. Terus mboten enten hukum niku didemo lanang mboten enten didemo wedok. Niku Kanjeng Nabi pangeran niku mau didemo. Mulane niku sing sabar dados wali. Buatan dia dirafak. Dan terus ini cerita-cerita sing rileks yang menyangkut wali. Terus kedua wali jalur fikih yang kata sebut riyan. Karena wis fikih jebule ra wali jadi gerbang terus. Tapi dari sekian itu yang kula pesen tangene semua yang hadir memiliki di kula hormat kembali dari sore. Dawe teng sanad-sanad kewaliannya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan terus Allah niku boten ngendikan ihdinas siratal mustaqim sirataka. Tunjukkan saya jalan yang benar, itu jalan kau boten, tapi ngendikane siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Itu dawuh para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Tiga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Pas basul masail buat nanti jawaban, wonten kiai disuguhi kopi, kopinya si anget dulu, masya Allah enak. Jadi gede-gede itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gede-gede nih. Wong ngombe kopi, keinaan ya tidak gedek. Anak ngono wong menilai wong tidak gedek saking nikmat. Dan terus memang wali dia kata sing lucu, boten jelas model perilaku. Tapi itu yang menjadikan yang mbak ini para pengira. Wonten wali namanya Abi Yazid Al-Bustami. Itu dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan begini, kalau saya wiridan, ya Allah. Semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Nah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun dan eksistensi engkau selalu Tuhan, tidak butuh apapun. Lho kok kober-kobernya jenengan nyukani pulau duit, nyukani pulau mangan, nyukani pulau nikmat. Apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jadi dengan anak anak, mesti pikirannya pun aku orang sing rumah, paling enggak anak soleh saudara. Lalu ada keinginan, Dan kita setelah tua memang butuh anak, suami butuh istri, istri butuh suami, seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah Abi Yazid itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu era. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita, ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita, eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum, sudah berdiri sendiri. Kalau bahasa qiyamuhu binafsihi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Dan nanti mikir itu berkorang wali.
Dan anak wali terus kegiatannya kalau wali. Nah kalau siji sementara merangkul rumah ribet hiburan, apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridanya biasa tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlaq. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa itu? Ya saking baiknya dan baiknya tanpa kepentingan. Itu luar biasa, itu aku ya senang. Jadi ada wali-wali yang bilang pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan kalau didahului Mas Abi dari terkenal ngalim, ini menisangnya tahun lalu. Nak menowo pernah punaan doisen rangalim, ini penting. Desniati mempermalukan sembotan seneng aja. Wah, belum ditutup tok, romat keramat era belum ngaji. Ini kurang haram bola dong. Bukan haram bola, bukan tambahin katanya. Haram hormatan bola dong. Banyak kali yang karena sujudnya. Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu orang dekat orang biasa itu gerutu ini cara bahasa Jawa ini ngomel-ngomel. Buat itu mau ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang itu gak bener, gak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau, tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau makan. Dan saya gelisah ya Allah. Nah ini gelisah sesusah-susahnya. Masa engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau nggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini paling risau. Sama nak di calon presiden udah dipilih susah. Dicalon gak dipilih uangnya susah. Jadi bucu yo gak ngakoni nek wayu susah. Padahal gak kenal. Tapi diakui itu penting. Ya misalnya Hafiz dolan yang pojok-pojok Magelang sono takok jenengan sinten yo tersinggung. Calon mursid jenengan diketahui itu mesti isin. Mesti isin. Orang itu kalau gak diakui itu isin. Sama di mobil Alphard mewah moro ning desa. Ono wong Le, aku titip gedang ini, kaya ngomong tertepak, mesti seneng. Jadi, ya jajal artis paling ayu sambil $200 yang Gunung Prince. Terus undang, Le, kamu ini mesti seneng. Karena gak diakui eksistensinya. Hasil ya, kan dolan di desa apa, jadi kan mesti tersinggung. Mursyid top orang roh. Padahal sajilnya kasih abal-abal, saya top pulau. Buatan akan-akan ya, buatan kelas ya. Anda ini wiridan sungi, patang pulau bina berpulau rawitan, keteramat pulau. Itu Nabi Ibrahim gitu. Jadi innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah-susah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat gak mau ngakui kok. Jadi nanti calon presiden, calon menteri, calon apa saja, terus orang gak ngakui jasa presiden yang kamu pilih itu tersinggung. Padahal ya semuanya orang itu butuh diakui. Nah ini Allah yang Tuhan gak diakui, itu yang menjadi keresahan dua Ibrahim. Akhirnya diangkat, kamu kekasih saya betul, risau kamu tentang saya kata Allah. Terus sesusah-susahnya sampai ada Allah tidur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, diterbangkan ke langit didudono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Itu Ibrahim bisa keguyu. Ternyata Allah ini tetap dipuji, ditasbih. Dan jadi kadang misalnya musik toreko, nasi teko akeh, senang musik positif, beromong-omong, buatan wali. Yakin betul wali, nah jadi wali tak begitu nanti itu nggak benar ya.
Itu mesti lewat belakang. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Jadi yang terakhir itu benar-benar kata-kata orang tua memberikan gas ini nggak tahu. Kalau Mas Afif terdolim ibu sing muter mbak, jadi kalau macam ini terdolim. Kalau terdolim ini tapi orang masih dolim berkorang. Mengatur mbak. Ini yang terakhir buat cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ini ya. Kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut kul falillahi hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah. Baligh itu yang kelima, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma'azzalallahu alaihi min sultan atau ma'azzalallahu alaihi min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah SAW itu dipuji Allah itu bukan karena banyak pilihannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian itu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Kami wal kita bimubi punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikannya Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yaitu kufam mutahhar. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari angka kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran yang milo-milo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu Rasulun minallah yaitu kufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan supaya kita biasa rasional. Bisa bilang tidak ingin kakak jelas mandiri, jelas keselip. Buat ini juga masih tahu rekor sendirian, tapi yang jalur ilmu. Mohon tetap kali berpulau, ya benar. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Bisa CS nyembah benda, yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini, saya masih hafal hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi butuh orang Musnad Ahmad Radul. Dua ini primbon. Primbon itu semua supaya caleg jadi DPR. Tapi menurut itu Musnad Ahmad. Ayo istirahat diwajib. Dua tujuh so. Banyak keluarga jauh, bentuk terus ngaji Musnad Ahmad berdua. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Kalau sampai ngaji mulai 15 itu tua. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rojulin istaro abdan min kholisi mali bidahad bin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modalnya. Misalnya petani yang bekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, diberikan bis, ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Kalau Magelang itu tak jotosi, urawarasi. Kemudian Nabi menyatakan, warabbukum sayyidukum, Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Itu waras Allah, kalau pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja. Kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang harus mudah mencerna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang yakin nak haram, nak
itu haram gak eman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan eman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau itu enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram Allah penting. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena eman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berfikih ya seni berfikih. Tapi yang jelas barokahnya kita alim-alim biasanya digolek-golek no khilaf, ini mungkin khilaf digolek-golek no itu. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu begini. Ini cerita nyata Mas Abi. Jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, Kiai Indonesia itu top cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul, itu kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta, itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara, itu haram ngambil ini saja. Ini kambing. Padahal sama-sama jarang, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi gak mau karena haram, kalau kambing halal. Dan sama-sama nyuri. Terus teman saya, wartawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah tanya, Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di dalam? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri karena tahu itu haram. Lah kalau kambing diletakkan di dalam karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik seunik-unik. Nah itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rileks. Nah menyangkut wali dan orang alim itu begini. Wali itu ada dua, ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita wali-wali. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali dan alim itu begini, ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah menyuruh milih saya, kamu bisa terbang Magelang sampai Mekah. Terbang ke sana pesawat, ngirit lah, nggak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa? Kalau saya bisa terbang ke Mekah ke Medina, itu hebatnya apa coba? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sama nabi numpang sendal sambayang. Itu nggak untung, Islam nggak untung. Untungnya medit-medit yang membayar. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang rahmat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah saya syukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Badal itu temannya Mbak Mahfud, temannya Mbak Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbak Mahfud. Mbak Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gus Dah ngaji Dalail di sini. Semua sangatnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbak Mahfud termasuk. Nggak tahu Badal, Mbak Munawir, Mbak Bedu, semuanya ngaji. Ini yang repot sekarang senang ngaji dalam ini ijazah ini. Nanti Mbak. Ayo latihan kita.